tanggal 11 Desember 2023 yang lalu, saya mengunjungi Desa Simangulampe, tempat terjadinya musibah banjir bandang, dan saya sangat prihatin dan berduka atas malapetaka yang dialami oleh masyarakat di Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kejadian ini tentu saja bukan kejadian yang mengejutkan, karena sejak 20 tahun terakhir kita sudah melihat bahwa kawasan Danau Toba, kawasan pegunungan di Tanah Batak sudah mengalami proses degradasi lingkungan yang sangat besar. Ada banyak hal yang selama ini cukup membuat kita prihatin dengan tingginya laju deforestasi di kawasan Danau Toba, suatu ekosistem pegunungan yang sangat rentan secara ekologis. Di kawasan ini ada perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Ada PT Toba Falk Lestari dengan luas konsesi 168.000 dan 60-an ribu di antara lahan konsesi itu telah dikonversi hutan alamnya menjadi kebun monokultur, kebun serat kayu. Dan tentu saja bukan hanya PT TPL, tapi di bagian lain kawasan Tanah Batak juga ada perusahaan kayu PT Gruti. Dan akhir-akhir ini kawasan Danau Toba juga mengalami deforestasi untuk areal food estate. Itu belum kita masukkan dengan aktivitas-aktivitas yang ilegal berupa perambahan hutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya merasa bahwa bencana banjir yang kita hadapi di berbagai tempat di kawasan Danau Toba, ya, di Sihotang, di Bakti Raja, dan di banyak tempat yang lain, ini menjadi alarm buat kita bahwa kita sudah harus memulihkan ekosistem Danau Toba. Kejadian-kejadian ini mestinya jadi satu kesempatan buat kita untuk melakukan satu perubahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Danau Toba. Kawasan Danau Toba secara khusus dan Tanah Batak secara umum juga diwarnai oleh berbagai kejadian perampasan hak-hak adat, konflik agraria yang sangat tinggi, dan karena itu kita lewat satu perjuangan bersama, kita harus mengembalikan hak-hak rakyat itu di dalam pengelolaan sumber daya alam, dan juga saatnya kita melakukan restorasi terhadap ekosistem di Tanah Batak. Dan untuk itu diperlukan satu kerjasama dari semua pihak, khususnya di organisasi-organisasi yang sudah bekerja di sana, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tanah Batak, KSPPM, dan organisasi-organisasi lain. Kita tidak boleh berpangku tangan, berdiam diri, melihat
melihat ancaman yang hari ini kita hadapi, bencana-bencana yang hari ini kita hadapi, dan secara ilmiah kita bisa perkirakan bahwa bencana seperti ini akan semakin sering kita hadapi dan akan semakin besar skala bencana yang akan kita hadapi. Saatnya kita berubah, saatnya kita mengambil inisiatif, dan saatnya kita untuk merapatkan barisan, memulihkan ekosistem kawasan Danau Toba dan juga seluruh Tanah Barat.